Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Nabila Putri Andari, NIM 501190275. Asal perguruan yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan mengerjakan UAS. Soal yang pertama yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Jelaskan. 4 dasar tersebut yaitu tahap pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak umum. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan. Pemahaman akan isi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan menyangkut waktu yang akan datang. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini tahap terakhir adalah proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori tentang motivasi yang pertama teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kelima kebutuhan tersebut diantaranya yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman bebas polusi. Kebutuhan yang ketiga yaitu penghargaan, menunjukkan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut diharap diakui oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua, teori E.R.G. Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan untuk pemenuhan faktor fisiologis dan materi, termasuk kebutuhan dan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memenuhi hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, teori kebutuhan M.C. Cleland. Teori kebutuhan ini diantaranya yaitu kebutuhan akan percapaian, kebutuhan akan apresiasi, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, teori motivator dan atau Heisenberg. Teori ini dikenal dengan yaitu terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja. Yang kelima, teori harapan Fromm. Teori ini terdapat 3 yaitu harapan, yaitu kepercayaan seorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentali, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga, valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Kemudian soal yang ketiga yaitu salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID ini adalah ekonomi yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau maupun usahanya. Andaikan saudara seorang pemimpin, manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis,
Motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi keberadaan perusahaan? Motivasinya yang pertama, temukan aktivitas di luar pekerjaan yang bisa memberikan makna. Maksudnya di sini, jika Anda tidak bisa menjaga motivasi Anda dari dalam, sedangkan situasi di tempat kerja Anda semakin mengikis motivasi Anda, maka temukanlah semangat dan inspirasi dari tempat lain. Misalnya dengan melakukan hobi Anda atau berpartisipasi pada kegiatan kerelawanan, atau mulai temui kembali teman-teman lama Anda dan lakukan kegiatan menyenangkan secara rutin bersama mereka. Yang kedua, yaitu berfokus pada satu kesuksesan kecil setiap harinya. Jika merasa bahwa situasi perusahaan menghadirkan Anda penghalang untuk karir jangka panjang Anda mungkin jadi terbawa sehingga fokus pada hal-hal yang gagal Anda tercapai. Namun kemungkinan besarnya Anda sebenarnya masih mengalami kesuksesan kecil setiap harinya. Jadi, apresiasilah segala kemenangan yang berhasil Anda buat setiap harinya. Seberapa pun kecilnya, jangan berfokus pada masalah besar yang ada di luar kendali Anda. Cukup sekian jawaban pertanyaan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.